Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal refleksi saya yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu pada mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan 1 atau PPL 1. Pada mata kuliah ini saya diampu oleh dosen Miss Asti dan terdapat 5 topik pembahasan yang menjadi pembahasan di mata kuliah ini. Pada kegiatan review pengalaman belajar ini, saya memilih topik 5 untuk direfleksikan lebih lanjut. Topik 5 membahas tentang diskusi refleksi akhir PPL 1 di mana mahasiswa diminta untuk membuat hasil refleksi pelaksanaan PPL 1 yang telah dilaksanakan di sekolah mitra. Dari kegiatan tersebut, saya menyadari pentingnya seorang guru melakukan refleksi diri dalam setiap kegiatan yang telah dilaksanakan di sekolah. Dari pengalaman belajar yang sudah saya lakukan, saya berpikir bahwa topik ini penting untuk dipelajari karena sebagai seorang guru tentu saja kita harus bisa merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan selama kegiatan PPL 1. Pelaksanaan kegiatan refleksi ini berguna untuk membantu calon guru meningkatkan pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas selanjutnya. Calon guru dapat menemukan kendala-kendala selama proses pelaksanaan PPL agar dapat diatasi apabila terjadi kembali di PPL selanjutnya. Selain itu, calon guru dapat merefleksikan kembali hal-hal yang menarik selama pelaksanaan PPL 1. Calon guru juga dapat menyusun perbaikan-perbaikan yang akan dilaksanakan untuk PPL selanjutnya. Pada mata kuliah ini saya menggunakan alur Merdeka untuk mempelajari setiap topiknya. Strategi yang diimplementasikan dalam pembelajaran topik 5 ini saya pikir sangat penting bagi saya karena strategi tersebut sangat terstruktur dan sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka. Dengan menggunakan strategi pembelajaran tersebut, pembelajaran dilaksanakan dapat berjalan secara lebih terarah dan memiliki tujuan yang lebih pasti. Dosen yang mengampu mata kuliah ini juga sudah paham, tetapi masih ada hal-hal yang menurut saya dosen tersebut masih baru dalam memahami alur perkuliahan dan alur pembelajaran, sehingga materi yang disampaikan kadang masih kurang dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Namun materi yang disiapkan di e-learning sudah cukup jelas membahas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada semester selanjutnya. Menurut saya hal yang perlu diperbaiki yaitu pelaksanaan koordinasi antara guru pamong, dosen pembimbing, serta pihak kampus sehingga pelaksanaan PPL dapat memiliki alur yang lebih jelas lagi ke depannya. Dengan penyempurnaan kegiatan koordinasi pelaksanaan PPL 1 ini, seluruh pihak yang terkait termasuk mahasiswa PPL dapat melaksanakan kegiatan PPL 1 sesuai dengan persepsi yang sama. Baiklah, selanjutnya yaitu pembelajaran bermakna yang saya dapatkan setelah mempelajari PPL 1 ini. Saya menyadari bahwa seorang guru harus bisa merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan di dalam kelas khususnya dan kegiatan yang ada di lingkungan sekolah pada umumnya. Pelaksanaan refleksi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Lalu yang kedua, saya akan membahas tentang mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran yang diampu oleh Dr. Hotman. Pada mata kuliah ini saya memilih topik 3 untuk direfleksikan karena topik 3 membahas tentang teknologi dan media untuk pembelajaran di mana mahasiswa diminta untuk mempelajari capaian pembelajaran yang telah ditentukan di LMS. Antara lain, calon guru mampu merancang teknologi dan media untuk pembelajaran, lalu calon guru juga harus mampu mempraktikkan instructional designer dengan model Azure. Dari capaian pembelajaran tersebut, saya menyadari pentingnya seorang guru dalam memiliki kemampuan merancang teknologi dan media yang dapat digunakan untuk pembelajaran. Guru juga harus mampu mempraktikkan instructional designer dengan model Azure. Menurut saya topik ini penting untuk dipelajari karena sebagai seorang guru tentu saja kita perlu mengikuti perkembangan teknologi agar mampu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Dengan memahami pemanfaatan teknologi secara baik, guru dapat mengintegrasikan penggunaan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran agar lebih baik lagi ke depannya. Dengan mempelajari topik ini, guru juga dapat menggunakan model Azure untuk menyusun desain instruksi pembelajaran di kelas. Sama seperti sebelumnya, saya mempelajari topik 3 ini dengan alur Merdeka.
Lalu menurut saya strategi yang diimplementasikan dalam topik 3 ini sangat penting bagi saya karena strategi tersebut sangat terstruktur dan sesuai dengan implementasi kurikulum merdeka. Dengan menggunakan strategi pembelajaran tersebut, pembelajaran yang dilaksanakan dapat berjalan secara lebih terarah dan memiliki tujuan yang lebih pasti. Proses pembelajaran yang dilakukan juga cukup terarah dengan mengimplementasikan kurikulum merdeka sehingga saya dapat memahami lebih dalam bagaimana cara mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam pembelajaran. Lalu setelah mempelajari mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran, khususnya topik 3, saya menyadari bahwa seorang guru harus terbuka dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat di abad ke-21 ini. Guru juga perlu memahami penggunaan teknologi yang sesuai untuk diimplementasikan ke dalam proses pembelajaran, sehingga dapat membuat pembelajaran yang lebih efektif dan berpihak kepada peserta didik. Dengan mengintegrasikan teknologi tersebut, pembelajaran di kelas dapat dilaksanakan dengan lebih bervariatif sehingga peserta didik tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran. Menurut saya dapat menggunakan pemahaman pembelajaran yang telah saya lakukan dengan cara mengaplikasikan pemahaman dalam penggunaan teknologi dan media untuk pembelajaran. Saya dapat memvariasikan pembelajaran yang ada di kelas dengan bantuan teknologi dan media sehingga dapat menampilkan pembelajaran yang lebih kontekstual bagi peserta didik. Lalu jurnal refleksi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum yang diampu oleh Dr. Sadiawati. Pada mata kuliah ini saya memilih topik 2 untuk direfleksikan. Topik 2 ini membahas tentang understanding by design sebagai kerangka kerja kurikulum. Dari topik 2 ini saya menyadari pentingnya seorang mahasiswa calon guru untuk memahami dan mengkritisi model pengembangan kurikulum yang selama ini diimplementasikan dalam pendidikan Indonesia. Hal yang perlu dipahami adalah mahasiswa calon guru harus mampu menganalisis penggunaan understanding by design sebagai kerangka kerja kurikulum sehingga dapat menunjukkan hubungan dan konsep dari UBD agar dapat digunakan sebagai kerangka kerja di sebuah lembaga. Menurut saya, topik 3 ini penting dipelajari. Topik 2 ini penting dipelajari karena sebagai seorang guru tentu saja kita perlu memahami dan mengkritisi model pengembangan kurikulum yang digunakan dalam sistem pendidikan Indonesia. Dengan mengkritisi model tersebut, calon guru dapat mengidentifikasi model kurikulum yang digunakan karena pemahaman tersebut sangat penting bagi guru dalam menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Selain itu, calon guru dapat mengintegrasikan jenis-jenis media dan materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dari kurikulum tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu saya mempelajari topik 2 ini menggunakan alur merdeka yang menurut saya penting karena strategi tersebut sangat terstruktur sama seperti sebelumnya dan dapat membantu saya untuk lebih memahami lagi alur merdeka yang akan digunakan ketika saya akan mengajar di sekolah nantinya. Namun selama proses pembelajaran yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dosen pengampu mata kuliah baru mengkaji materi yang disampaikan di topik 2 ini. Jadi tampaknya dosen belum terlalu menguasai materi yang disajikan sehingga masih merasa asing dengan materi yang dibahas. Oleh karena itu, ada hal-hal yang masih menjadi kebingungan yang dirasakan oleh dosen maupun mahasiswa terkait dengan materi pembelajaran yang ada. Setelah saya mempelajari mata kuliah ini, saya menyadari bahwa seorang guru harus mampu memahami konsep model kurikulum yang digunakan dalam satuan pendidikan karena hal tersebut sangat berpengaruh dengan cara penerapan pembelajaran yang ada di sekolah. Dengan memahami konsep penerapan kurikulum atau desain kurikulum ini, saya dapat lebih bisa menentukan arah tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan sehingga proses belajar mengajar yang dilaksanakan dapat sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditentukan. Yang terakhir, saya akan melakukan refleksi pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2 di sekolah menengah yang diampu oleh Profesor Indawan. Saya memilih siklus 2 topik 1 untuk direfleksikan lebih lanjut,
yang membahas tentang perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif dengan pendekatan culturally responsive teaching, di mana saya belajar bahwa seorang guru itu harus bisa merefleksikan perangkat pembelajaran yang telah dibuat olehnya. Lalu selain itu, calon guru juga harus bisa menganalisis perangkat pembelajaran yang telah dibuat dan mencermati konsep-konsep pembelajarannya dengan disesuaikan dengan pendekatan culturally responsive teaching. Dari pengalaman belajar yang sudah saya lakukan, saya berpikir topik ini penting untuk dipelajari karena sebagai seorang guru tentu saja kita harus mampu melakukan refleksi terhadap perangkat pembelajaran yang telah disusun sehingga dapat meningkatkan kualitas perangkat pembelajaran yang telah disusun tersebut. Selain itu, calon guru juga dapat menyesuaikan perangkat pembelajaran yang telah dibuat sesuai dengan pendekatan CRT untuk menciptakan pembelajaran lebih kontekstual bagi peserta didik. Sama seperti sebelumnya, saya juga mempelajari topik 1 ini menggunakan konsep kurikulum merdeka, dan saya berpikir dengan menggunakan strategi pembelajaran tersebut, pembelajaran yang dilaksanakan dapat berjalan secara lebih terarah dan memiliki tujuan yang lebih pasti. Pada pembelajaran ini, kami menerima materi pembelajaran dengan sangat baik karena penyampaian materi dari dosen sangat mudah dipahami. Pembelajaran disampaikan oleh dosen dengan memperhatikan tujuan pembelajaran sehingga dapat mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Lalu, dari mata kuliah ini, saya menyadari bahwa seorang guru harus memahami konsep refleksi dalam menyusun perangkat pembelajaran sehingga nantinya dapat diaplikasikan dalam kegiatan penyusunan perangkat ajar di sekolah. Saya dapat menggunakan pemahaman pembelajaran yang telah saya lakukan dengan cara mengaplikasikan pemahaman saya selama menyusun perangkat pembelajaran yang akan saya gunakan di kelas. Saya dapat menyajikan perangkat pembelajaran yang sebelumnya telah saya refleksikan sehingga dalam pengaplikasiannya di kelas dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, saya juga dapat mengaplikasikan perangkat pembelajaran yang telah direfleksikan sesuai dengan pendekatan culturally responsive teaching yang telah ditekankan penggunaannya dalam kurikulum merdeka. Baik, itu tadi penyampaian refleksi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Lanjut ya.